Apa kabar hari ini, Pak? Baik ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat memang BBM ini sudah diumumkan oleh pemerintah kenaikan sekitar 30% ya. Kalau kami melihat bahwa memang ini pengaruh global dan kita tidak bisa pungkiri, dan pemerintah kelihatannya subsidi sudah terlalu besar sehingga pemerintah menaikkan ini untuk mengurangi subsidi yang begitu besar. Tapi kita apresiasi karena pemerintah memperhatikan masyarakat kelas menengah bawah yang sangat membutuhkan bantuan, sehingga dengan adanya BLT tunai dan bantalan yang sudah disiapkan oleh pemerintah sekitar 23 triliun, tentunya ini akan membantu masyarakat yang terdampak. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi solusi dengan pengurangan subsidi atau kenaikan BBM ini. Bagi industri makanan dan minuman, tentunya ini pasti akan berpengaruh terhadap biaya kita. Kalau kita pecah pemakaian BBM di industri makanan minuman, di manufacturing sendiri kita sudah tidak pernah memakai BBM subsidi. Kita selalu memakai BBM yang komersial. Dan itu kita sudah terbiasa naik turun ya, sehingga di manufacturing kita tidak perlu bahas lagi. Kenaikan yang terbesar yang akan terjadi karena pengumuman BBM 30% ini adalah di biaya logistik, baik di hulu maupun di hilir ya. Nah, kalau kita lihat lagi struktur biaya di hilir, di produk jadinya, perkiraan saya kontribusi logistik distribusi ini di industri produk makanan minuman olahan itu sekitar 4-8%. Katakan kita anggap rata-rata kontribusi biaya logistik itu 6% ya. Kemudian kalau kita di sisi transporter atau tracking ya, itu biaya transporter itu biasanya sekitar 40-50% itu dikontribusi oleh pengeluaran BBM. Kalau BBM ini naik sekitar 30%, berarti kontribusinya itu akan berpengaruh sekitar 15% dari biaya yang dibebankan untuk transport atau tracking tersebut ya. Nah, katakan kalau kita bicara 15% dari biaya yang ditanggung oleh industri makan minuman sebesar 6% tadi rata-rata, berarti akan keluar angka sekitar 0,9 sampai 1%. Nah, inilah kenaikan yang akan ditanggung oleh industri makanan dan minuman di sisi hilir produk jadi. Anggap saja di hulunya sama untuk bahan baku terjadi kenaikan yang sama, berarti kira-kira pengaruh BBM terhadap industri makanan minuman akan berkisar sekitar 1-2% ya, kenaikan ini. Nah, kenaikan ini akan kita apakan di industri makanan minuman? Kita sulit untuk menaikkan harga saat ini karena kita mempertimbangkan daya beli masyarakat, kemudian beban masyarakat yang semakin meningkat, dan juga menjelang akhir tahun. Karena di industri makanan minuman ini akan sulit kalau kita sewaktu-waktu naik turun harga, itu akan repot karena kita harus negosiasi juga dengan retail. Dan menjelang akhir tahun juga akan sulit kita menaikkan harga. Ya, sehingga ini akan menjadi beban tambahan bagi industri makanan minuman dan mau tidak mau akan mengurangi margin di industri makanan minuman. Kita lebih mempertimbangkan jangka panjang, sehingga kita sementara perkiraan saya tidak perlu menaikkan harga terlebih dahulu sambil melihat situasi. Kita diuntungkan juga di sisi manufacturing yang tadi saya katakan sudah pakai BBM komersial. Sekarang harga BBM komersial itu tidak semahal beberapa bulan yang lalu. Pada waktu itu hanya hampir mencapai 150 US dollar, sekarang kan rata-rata sekitar 90-an. Ini juga sedikit mengurangi beban ya. Kemudian harga-harga komoditi pangan, bahan baku industri makanan minuman juga sedikit sudah mulai turun trennya, sehingga tidak terlalu tinggi lagi, meskipun masih lebih tinggi dibanding tahun lalu, tapi sudah tidak setinggi bulan Februari Maret kemarin seperti itu. Nah, inilah kompensasi yang kita bisa blending, kita bisa kalkulasikan, sehingga diharapkan secara total tidak terlalu berat pengaruhnya terhadap pengurangan margin yang akan dialami oleh industri makanan dan minuman. Mudah-mudahan kita masih bisa mengelola ini sampai akhir tahun. Nah, nanti akhir tahun atau awal tahun depan kita baru mereview semuanya
apakah ini perlu ada kenaikan harga jual atau tidak, karena pada saat itu juga sekalian kita akan mempertimbangkan kenaikan-kenaikan yang lain seperti tenaga kerja ataupun biaya-biaya lainnya seperti itu. Nah, inilah kesempatan nanti kita akan bernegosiasi dengan para retailer, kita akan bernegosiasi dengan para transporter untuk kenaikan ini. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjadi kontribusi industri makan minuman untuk pemulihan ekonomi dalam masa recovery ini tidak menjadi beban lebih. Jadi kita mau tidak mau sementara menanggung pengurangan margin tersebut. Kalau saya lihat dalam waktu dekat ini, sebagian besar industri makan minuman yang kelas menengah atas memang saya lihat tidak ada kecenderungan untuk menaikkan harga. Tapi bagi teman-teman kita yang UKM yang memang daya tahan industrinya sangat rentan karena mereka itu biasanya stoknya itu sangat minim ya. Bahkan ada yang industri-industri kecil rumah tangga itu yang beli bahan bakunya harian. Nah, mau tidak mau bagi mereka ini akan menjadi beban tambahan. Nah, mereka strateginya biasanya mengurangi ukuran jual atau menaikkan harga sekaligus. Tapi distribusi mereka terbatas. Tapi bagi industri menengah atas, biasanya kita punya daya tahan bahan baku cukup misalnya minimal 1 bulan, kemudian produk jadi juga antara 2 minggu sampai 1 bulan, sehingga ini sudah mendekati akhir tahun. Saya kira saya yakin tidak banyak industri menengah atas yang menaikkan harga. Nah, kita lihat nanti akhir tahun ini apakah kita memang review semuanya mulai dari bahan baku, logistik, energi, kemudian tenaga kerja dan lain sebagainya, apakah semua ini masih bisa di manage dengan baik. Dan harapan saya kita mudah-mudahan tidak terlalu besar kenaikan di tahun depan ya. Karena kita lihat kecenderungan tadi yang saya katakan, harga bahan baku juga sudah mulai sedikit menurun dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan sehingga pertumbuhan industri makan minuman juga tidak terlalu tertekan oleh kenaikan harga seperti itu. Ya, tentunya kita memang sebelum terjadi kenaikan BBM itu di banyak daerah khususnya di luar Jawa itu antrian truk itu begitu luar biasa panjangnya karena kekurangan pasokan BBM. Jadi bagi industri atau bagi kami lebih baik BBM ini tersedia daripada harus ngantri. Kadang-kadang ngantri di luar pulau itu kami dapat informasi bisa setengah hari tidak kerja karena harus ngantri BBM truk-truk itu. Nah, ini akan lebih merugikan ya. Sementara dengan harga yang sudah naik ini kemungkinan distribusi BBM ini lebih lancar sehingga tidak perlu mengantri. Kita harapkan seperti itu dan kita lihat tantangan lain adalah kenaikan biaya ini tadi yang saya katakan, kenaikan biaya ini menjadi mengurangi profitabilitas dari industri yang mana kita harus serap sementara dengan mengurangi margin kita seperti itu. Itu tantangan yang kita lihat. Kita tidak mengajukan solusi karena itu kewenangan pemerintah ya, tapi kita dapat laporan memang sekarang sudah jauh lebih lancar ya. Mungkin karena BBM ini sudah tidak ada subsidinya sudah mulai dikurangi sehingga Pertamina juga sudah mulai lancar mendistribusikan dan harapan kami tidak mengganggu distribusi sehingga distribusi barang lancar dan kita juga berkontribusi terhadap kelangkaan barang, kita berkontribusi juga terhadap inflasi yang tidak terlalu tinggi seperti itu. Ya, pada saat-saat pandemi memang pemerintah mengucurkan bantuan-bantuan bagi industri, antara lain bagi pekerja yang mendapatkan UMP itu dapat bantuan tunai pada waktu itu sekitar 600.000 ya. Kemudian ada penundaan BPJS TK itu ditunda selama beberapa bulan pada saat pandemi karena memang beban berat bagi industri untuk membayar biaya-biaya seperti itu ya. Kemudian ada BNTTP, jadi biaya masuk ditanggung pemerintah, itu beberapa komoditi yang
memang kita usulkan untuk ditanggung oleh pemerintah itu sudah diberikan ya. Nah, ini juga bantuan-bantuan pemerintah untuk yang UKM. Ini juga memberikan bantuan tunai untuk supaya UKM tetap eksis dan tetap bisa bekerja dengan baik. Itu bantuan selama pandemi ya kalau kita lihat. Nah, setelah recovery mungkin setahun setelah itu memang bantuan-bantuan itu sudah di stop oleh pemerintah, dan sekarang kita berharap ada pemerintah tetap memperhatikan terutama ketersediaan bahan baku dan kalau memungkinkan pengurangan biaya masuk terhadap bahan baku tersebut. Ya, karena apa? Karena sekarang ini semua negara berebut bahan baku, berebut ketersediaan baik pangan maupun energi. Nah, sementara kita di dalam negeri beban-beban semakin meningkat. Nah, kalau itu biaya masuk bahan baku tertentu diturunkan sementara yang tidak mengganggu ketersediaan dalam produksi dalam negeri, tentunya kita berharap ini bisa diakomodasi sehingga dari beberapa kajian juga menunjukkan, misalnya dari kajian dari industri susu misalnya ya, kalau bahan baku susu itu diturunkan, ini akan mendorong peningkatan produksi produk jadi ya, dan juga meningkatkan penjualan karena daya beli masyarakat akan semakin membaik, sementara tidak mengganggu produksi susu dalam negeri. Jadi ini yang kita harapkan, ini salah satu contoh saja ya. Dan kita berharap pemerintah bisa mengkaji biaya masuk komoditi-komoditi tertentu bisa dikurangi, karena ujung-ujungnya di satu sisi pemerintah pendapatan dari biaya masuk menurun, tapi di sisi lain peningkatan produksi, peningkatan penjualan ini akan mengenerate pendapatan pemerintah lebih tinggi dari PPN, PPh Badan, PPh 21 dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya secara total pemerintah masih lebih diuntungkan. Di satu sisi turun tapi peningkatannya lebih tinggi seperti itu. Ya, memang ada peningkatan import juga, tapi di sisi lain kita juga peningkatan ekspor juga terjadi ya. Dan pemerintah belum melihat ke sana apakah perlu proteksi atau tidak ya. Sementara dari kami belum mendapat laporan adanya gangguan atau masalah karena barang-barang impor tersebut. Biasanya yang diimpor itu memang tidak bersaing langsung dengan industri dalam negeri, meskipun ada beberapa produk yang mirip gitu ya. Tapi saya lihat pangsa pasar masih terus membesar, kita tidak terlalu dirugikan oleh barang impor tersebut. Tapi memang dari industri dalam negeri sendiri sebaiknya kita juga meningkatkan inovasi, meningkatkan daya saing produk kita sendiri supaya kita bisa menang dalam persaingan dengan produk-produk impor tersebut ya. Kecuali nanti kalau ada laporan dari anggota yang terkait dengan impor ini yang akan mematikan industri dalam negeri, tentunya kami akan melaporkan ke pemerintah untuk diambil tindakan seperti itu. Ya, kalau boleh milih dua-dua ya. Ini sebagai insentif bagi pelaku usaha, karena memang beban pelaku usaha ini makin lama makin berat. Ya, dengan tadi yang saya katakan itu ada berbagai kenaikan bahan baku, energi dan lain sebagainya. Sementara kita tidak bisa menaikkan harga jual seperti itu. Nah, dengan tentunya kestabilan harga BBM ini sangat penting sekali. Dan tentunya pengurangan beban pajak juga penting, tapi meskipun kita juga tahu bahwa pajak ini dibutuhkan oleh pemerintah untuk pembangunan seperti itu. Ya, saya kira industri makan minuman kontribusi terhadap PDB terus meningkat. Terhadap PDB non migas kita sudah berkontribusi sekitar 38% ya. Dan pertumbuhan juga positif, sudah cukup lebih baik dibanding tahun lalu. Sampai semester 1 tahun 2022 pertumbuhan kita sudah 3,68, tahun lalu pertumbuhan kita 2,5. Jadi saya kira sudah lebih baik meskipun belum kembali normal seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Biasanya pertumbuhan industri makan minuman itu sekitar 7-10%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Tapi kali ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi dalam proses pemulihan. Dan saya yakin mudah-mudahan sampai akhir tahun pertumbuhan kita bisa mendekati 5 atau bahkan bisa lebih dari 5.
dengan melihat kondisi ini. Karena kalau saya lihat data seperti misalnya contohnya ekspor makanan minuman jadi itu terjadi peningkatan sekitar 21% year on year bulan Juli sampai bulan Juli ya. Dan ini menunjukkan bahwa permintaan pangan itu baik pasar lokal maupun domestik maupun global itu terus meningkat. Saya kira itu seperti itu, dan pertumbuhan penduduk juga membutuhkan ketersediaan makanan dan minuman. Tentunya pameran ini sangat efektif dalam rangka pertama kita ingin mempromosikan dan ingin menginformasikan kepada para pembeli kita untuk yang B2B atau kepada konsumen kita B2C bahwa kita punya produk-produk baru, kita punya keunggulan-keunggulan produk ya. Di samping itu pameran-pameran itu juga sebagai sumber inspirasi, sebagai referensi kita melihat produk-produk dari pesaing. Kita bisa melihat produk apa dari pesaing kita, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga saya kira pameran-pameran itu sangat efektif. Memang sayang pada saat pandemi banyak pameran yang online itu kurang bagus bagi industri makanan minuman, karena makanan minuman itu harus dirasakan, harus dilihat secara fisik, harus dicium, dirasakan seperti itu. Nah, tahun ini sudah semua pameran sudah fisik, dan kita bersyukur kita sudah bisa pameran fisik, dan tentunya ini akan sangat membantu industri makanan minuman untuk terus berinovasi. Karena kuncinya industri makanan minuman tumbuh itu harus inovasi. Anggota kami yang saya perhatikan yang pertumbuhannya lebih tinggi itu biasanya karena inovasi produknya jauh lebih cepat seperti itu. Pada saat awal-awal perang Rusia Ukraina, pada saat itu memang harga melonjak luar biasa. Akhir Februari, Maret, April itu melonjak luar biasa. Tapi kita bersyukur bahwa ketersediaan bahan baku dari Ukraina Rusia itu bisa digantikan oleh negara-negara lain. Karena hubungan baik kita ya dari belahan dunia selatan seperti dari Brasil, Argentina, itu dari untuk gandum ya. Australia juga meningkat dan lain sebagainya. Saya kira dari sisi ketersediaan kita tidak terlalu bermasalah, tapi dari sisi harga itu melonjak luar biasa. Nah, tapi sekarang dengan tensi perang yang sudah mulai mereda, kemudian Rusia Ukraina sudah sepakat untuk bahan pangan dan energi bisa dikapalkan, kemudian harga sedikit menurun seperti itu ya. Yang kita harus waspadai adalah tahun depan. Kalau perang Rusia Ukraina belum berakhir, kemudian masih terjadi perang sampai akhir tahun, tentunya petani-petani di sana tidak bisa menanam ya. Nah, kalau tahun ini tidak bisa menanam, tahun depan tidak bisa panen tentunya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu saya kira permintaan Presiden untuk memperhatikan ini, ketersediaan pangan dalam negeri, mencari alternatif komoditi pengganti dan lain sebagainya, ini perlu menjadi perhatian dan sorotan. Tapi saya harap bisa dikoordinasikan supaya ini produktif, efektif, dan bisa sinkron kebijakannya dari hulu ke hilir sehingga bisa benar-benar menjadi satu terobosan dalam ketersediaan pangan alternatif seperti itu. Ya, tentunya dengan G20 itu dibarengin dengan beberapa event seperti B20 ya, dan pameran-pameran yang lainnya. Disinilah kita ingin mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia termasuk produk makanan dan minuman. Kita ingin memperkenalkan pada anggota-anggota baik ke pemerintahnya maupun kepada bisnisnya, terutama bagi kami yang paling penting bisnisnya. Kita memperkenalkan unggulan kita supaya bisa dikenal dan bisa mendapatkan buyer-buyer yang lebih banyak lagi dari mancanegara. Itu ya. Kemudian yang kedua, dampak tidak langsung adalah peningkatan penjualan kita dalam negeri, karena dengan event-event itu tentunya butuh makanan minuman selama event, selama kegiatan B20, G20, T20, L20, semua banyak sekali side event yang dikaitkan dengan G20 ini, sehingga ini meng-create demand dari produk pangan kita ya, baik untuk rapat-rapat, untuk aktivitas dan lain sebagainya. Nah, ini dampak tidak langsung yang kita rasakan, seperti di Bali misalnya. Ternyata pertumbuhan penjualan produk makan minuman olahan di Bali
meningkat dibanding tahun lalu karena tahun ini banyak sekali event-event kegiatan di Bali, kemudian di Labuan Bajo dan lain sebagainya seperti itu.